Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini kita bincang-bincang ringan, sekaligus tentu memberikan nilai edukasi dalam momen pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia yang juga diikuti oleh Kabupaten Padang Pariaman. Nah, yang kita diskusikan pada hari ini dengan 3 tokoh peduli Padang Pariaman yang sekaligus akan melangkah maju menyambut momen pemilihan kepala daerah ini. Kita kenalkan pertama yaitu Letnan Kolonel, Kolonel Adrian Ade. Terima kasih. Kemudian yang juga tokoh akan maju yang masih tokoh tua belum tapi muda terlampau, Yohanes Wempi SPT. Masih. Kemudian nanti gagasan serta pandangan orang-orang ini akan dikuliti, akan dikritisi oleh akademisi, mantan rektor Universitas Taman Siswa Padang yang juga tokoh masyarakat Lubualung, yaitu Bapak Dr. Irwandi Sulin Datuk Gaya. Assalamualaikum. Kita langsung saja, mungkin kita minta dulu pandangan dari Pak Datuk. Ini terkait konsep peningkatan pendapatan asli daerah sekaligus pengembangan daerah ini yang selama satu periodisasi ini terkesan jalan di tempat, malah terkesan mundur kalau tidak ada kemajuan yang begitu signifikan. Nah, tentu ini membuat kita ingin menitipkan sesuatu, ingin menitipkan perkembangan dan kemajuan ini kepada tokoh yang kita hadirkan pada hari ini. Silakan Pak Datuk. Terima kasih, Tuanku. Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam rangka mengkritisi Padang Pariaman ke depan. Mungkin banyak kawan-kawan nanti akan memberikan pandangan mengenai Padang Pariaman ini. Selain saya, kita sudah hubungi kawan-kawan. Mengadilah kita orang perguruan tinggi memberikan masukan sebelum pertandingan dimulai. Karena kita melihat kalau dikatakan jalan tepat juga susah mengatakan. Karena tidak bisa kita menilai di situ. Tetapi kalau kita melihat secara dari segi akademis keilmuan, harapan yang diharapkan 5 tahun yang lalu belum ada yang muncul ke permukaan. Jadi kita tidak mengatakan tidak ada, tapi mengatakan ada kemajuan. Allah. Saya memandangnya begini, tahu. Saya mungkin salah satu masyarakat yang sudah mengikuti 5 bupati. Dimulai dari Pak Anas Malik. Artinya setiap bupati itu punya catatan pinggir, punya minus, punya plusnya. Kita bercerita tiap-tiap orang tua kita, artinya kalau Adinda sekarang kan masih muda ini, Cia masih adik lah kita lah. Kalau ada sesuatu ikon yang ditinggalkan, paling gampang kita lihat Pak Anas Malik. Orang tua kita itu meninggalkan tidak ada lagi visi terpanjang di dunia, tidak ada investasi di situ. Tapi ikon Padang Pariaman yang terjelek mungkin berubah menjadi tanda kutip baik bagi pengunjung pariwisata. Kemudian zaman Pak MK, kita melihat adalah 9 kawasan strategis walaupun tidak tercapai semuanya, tapi setidaknya muncul ibu kota kabupaten. Kemudian Pak Ali Muni dengan ikon Taro City. Walaupun itu, kalau saya mengatakan
awalnya kan jauh panggang pada api. Artinya menaruh dan membuka kawasan di hutan belantara. Waktu itu masih belantara ya. Tapi zaman mengatakan tidak ada yang tidak mungkin. Kita melihat Unan dulu dibuka juga di hutan belantara tahun 83. Nah, ini mulai satu-satu menyatakan sikap mau membangun. Tapi kan itu dalam tanda kutip, masih dalam tanda kutip juga belum ada yang action. Terakhir di rumah Aceh waktu itu kita ketemu dengan rektor ISI. Nah, kayaknya ISI lebih dulu. Moga ke depan ini terjadilah ya. Kemudian yang sekarang kita sama-sama lihat dan sama-sama mengacungkan jempol terhadap pemerataan pembangunan. Saya katakan tidak ada, salah saya nanti. Karena di kampung saya, mohon maaf, para kandidat, yang selama ini orang hamil 3 bulan bisa gugur kandungannya, alhamdulillah sudah bisa aspal. Tapi kan tidak seperti yang diharapkan oleh kita yang berpikir menetapkan Padang-Pariaman sebagai tujuan ekonomi. Jadi kepada dua kandidat yang ada ini hadir, harapan kita adalah di samping ada APBD, PAD kita itu juga perlu diperhatikan. Karena disinyalir banyak kawan-kawan dari akademisi untuk restribusi galian C di satu tempat saja tidak maksimal. Padahal kalau itu berjalan, saya rasa 2.250 per ton berapa banyak auto yang keluar. Ini kan ada PAD yang jelas. Nah, apakah itu ada atau tidak atau singgah di mana kan kita nggak tahu ya. Tapi kita harapkan transparanlah kita untuk memperbaiki ke depan. Mungkin nanti dilanjutkan Pak Datuk. Jadi ini agak kita gantung. Jadi ada semacam persoalan yang kita berikan kepada calon bupati kita. Mungkin kita mulai dari Pak Kolonel Adrian Ade, orang yang katakanlah sukses selama ini memimpin Kodim di sejumlah daerah dan kini di Korem ya. Kini di Kodam Iskandar Muda ya, di Banda Aceh. Ini tentu sebuah lompatan dan sebuah kalau kita lihat sejarah yang dibaca Pak Datuk tadi, Anas Malik ini dari militer juga. Nah ini kan sepertinya jatuh bangun Padang-Pariaman ini ada semacam dibutuhkan sosok militer ya, dari pandangan Pak Ade sendiri. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kalau memang ada pandangan masyarakat Kabupaten Padang-Pariaman tentang kepemimpinan seorang militer, terutama yang dipimpin oleh zamannya Pak Anas Malik yang cukup fenomenal. Yang hingga saat ini mungkin mereka masih ingat bagaimana beliau memimpin Kabupaten Padang-Pariaman dengan tegas, disiplin, sehingga alhamdulillah berdampak bagus bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Padang-Pariaman. Seperti yang dibilang Mama tadi kan itu. Biasanya terpanjang dulu ciri khasnya Kabupaten Padang-Pariaman, sekarang nggak ketemu lagi gitu. Tapi mungkin karena seiring perkembangan zaman itu hilang semua. Kemudian memang seorang militer telah lulusan dari Akabri tahun 94. Yang masih berdinas sebenarnya kalau dia itu masih 6 tahunan lagi. Berdinas. Nah, jadi kalau sekarang saya maju di pilkada nanti, kalau memang diizinkan oleh yang kuasa dan dapat perahu saya maju, otomatis saya harus mengundurkan diri dari TNI. Itu saya siap. Tidak ada masalah karena memang bagi saya pengabdian itu tidak harus di TNI. Apalagi kalau masyarakat kampung memanggil dari dulu TNI itu siap melindungi rakyat. Siap. Nah, berbicara tadi masalah mungkin masalah PAD. Kabupaten Padang-Pariaman ini termasuk salah satu kabupaten yang mungkin boleh dibilang pintu masuknya orang-orang untuk masuk ke Sumatera Barat. Karena apa, bendara ada di kita. Bendara ada di kita. Pertama orang datang lalu di kabupaten kita. Nah ini sebenarnya bisa kita tingkatkan PAD-nya dari sana. Tapi bagaimana pemerintah daerah mengelola aset tersebut agar
wisatawan bisa datang ke sini, kemudian baik dari mancanegara maupun dari dalam negeri sendiri, itu bisa kita maksimalkan, sehingga itu akan sangat berdampak signifikan terhadap peningkatan PAD kita. Kemudian juga mungkin dari potensi yang ada di wilayah kita. Wilayah kita ini banyak sekali potensi wilayah yang ada. Dari segi pantai, apa aja cukup panjang wilayah Kabupaten Padang Pariaman ini pantainya, dan ikannya itu pasti banyak. Iya. Cuman pengelolaannya yang mungkin kurang tepat. Saya ambil contoh beberapa waktu lalu, sekitar 2-3 bulan yang lalu, prajurit saya ada yang berdinas di Aceh, ngambil ikan di sini. Ikannya melimpah di sini, dibawa ke sana. Karena apa? Selisih harga dari sini ke sana itu 6.000 rupiah per kilo, itu cukup tinggi. Nah, kenapa itu bisa terjadi kan itu? Ya, karena di sini ikan melimpah, tapi kita tidak kelola dengan baik, yang benar. Mungkin kalau kita siapkan cold storage yang bagus, bisa kita ekspor misalnya. Tidak gitu. Itu contoh dari perikanan. Kemudian masalah pertanian juga cukup banyak di sini. Apalagi masalah sumber daya alam yang ada kita miliki. Seperti disampaikan disentil oleh Mama tadi, aliansi kita itu paling banyak di sini. Tapi kenapa itu tidak membuat negeri kita ini, kampung kita ini maju dari wilayah yang lain? Padahal itu kita kelola dengan benar. Kita minta distribusi yang benar. Kita anggarkan untuk pembangunan, itu pasti bisa. Apalagi saat ini lagi gencar-gencarnya kita bangun tol, itu kebutuhannya sangat banyak. Nah, kalau itu dikelola oleh pemerintah daerah dengan benar dan masuk jadi PAD, insya Allah itu sangat signifikan untuk menambah PAD kita. Nah, sekarang bagaimana kita generasi muda yang kita harapkan pemerintah daerah cerdas dalam menilai ini. Kenapa? Potensi-potensi itu ada di kita. Cuman bagaimana kita memanage supaya menambah PAD kita. Itu mungkin sedikit dari Ambo. Siap, nanti kita lanjutkan. Mungkin dari Yohanes lebih kepada karena banyak mengamati situasi di daerah dan memang berkecimpung di politik di daerah. Ini sangat menarik, di samping masalah potensi daerah tadi, juga potensi aset yang kemarin kita bicarakan itu kan masih agak belum komprehensif dan belum berada lagi. Ya, terima kasih. Kita lihat Bupati kita sudah gagal. Iya. Beliau tidak bisa membuat lompatan, tidak bisa melakukan perbaikan-perbaikan, penataan, dan tidak bisa menjadikan itu sebuah income, pendapatan bagi masyarakat, bagi pemerintah daerah. Kita punya 2ND, kita punya perusahaan daerah. Kalau tidak salah kita punya 3 di luar PDAM. Kita tahu kemana ini. Apa sih sekarang? Apa itu yang 3? Ada BPR. BPR. PDAM. Sudah minum. Satu lagi pengolahan es. Nah, ketiga perusahaan itu sebenarnya bisa dikembangkan. Kayak BPR itu bisa dikembangkan sebagai pengelola aset yang ada di Padang Pariaman. Kalau yang pabrik es itu bisa dikembangkan seperti ide yang disampaikan oleh kolonel tadi, bahwasanya potensi laut, potensi sungai, potensi sumber air itu bisa dilakukan melalui perusahaan. Nah, ketiga perusahaan ini kita tidak tahu bagaimana bakalnya, ke depannya seperti apa. Yang jelas yang kita ketahui hari ini Bupati tanpa melibatkan anggota Dewan Padang Pariaman sudah menyerahkan aset, sudah memberikan aset berharga Padang Pariaman kepada kota. Yang bupati sebelumnya, aset itu ini konsepnya itu dulu ditawarkan tukar guling. Iya. Memang ada dalam aturan, dalam regulasinya, ketika Padang Pariaman pindah, maka aset ini tinggal di kota Pariaman.
dan diserahkan. Nah, penyerahan ini akan diatur oleh peraturan-peraturan, oleh kesepakatan-kesepakatan berikutnya. Nah, artinya apa? Ini perlu kejelian dari bupati kita. Seperti yang kita contohkan Agam, yang kita diskusi kemarin. Agam Pak punya aset di depan Gadang. Tapi dia tidak serahkan ke kota Bukit Tinggi. Dia serahkan ke kota gitu. Nah, kita harusnya juga seperti itu. Kita ada pasar, gitu. Plaza. Kalau kita pernah di Ngalaga Buset, waktu tahun akhir 90-an ya, kan dia seperti itu. Ala dulu Plaza di Gaman gitu. Kan itu menarik lagunya kan. Itu Pemda Prambanan punya. Nah, kita ada punya Medan Bupati gitu kan. Lapang bola gitu kan, di situ melekat ada aset-aset PDAM, ada kantor PDAM di situ. Ada gudang PDAM di situ. Nah, kalau itu dikelola mungkin bisa kita buat hotel di situ gitu kan. Hotel bintang 5, bintang 4 gitu kan. Kan belum ada hotel representatif di kota. Belum. Ini saja gitu. Plaza sudah ada, hotel bintang 5 kita buat, apa salahnya? Itu mungkin kan gitu kan. Nah, ini kita buat UMD. Gitu kan, kita buat perusahaan daerahnya seperti Kota Padang yang membuat PSM. PSM itu yang dikelolanya aset Kota Padang. Salah satunya tempat wisata air mani itu PSM itu yang mengelola. Yang kedua Trans Padang itu yang mengelola perusahaannya. Gitu. Nah, mengapa kita tidak lakukan itu? Nah, itu aset yang hari ini kita anggap itu kan peninggalan nenek moyang. Sama dengan posko tinggi gitu. Posko tinggi kan harus terus-menerus gitu. Dan itu prinsip itu dipakai oleh Muslim Kasim, dipakai oleh Bupati Ali Mukti. Nah, mengapa Sotibur posko tingginya diberikan ke kota? Dalam bentuk hibah. Nah, itu Candi atau Andi itu? Kan gitu kan? Nah, yang jadi masalah itu tidak melibatkan DPR. Kita saja dulu waktu saya anggota Dewan, izin menyerahkan tanah ke Kemenak menjadi asrama haji itu diparipurnakan di DPRD. Itu kan menyerahkan tanah ke Manjidikia, dan kita paripurnakan di DPRD, jelas paripurnanya. Tapi penyerahan aset juga paripurna kabarnya. Nah, kalau yang kemarin kalau kita baca dari dokumennya nggak ada. Ya, anggota Dewan Pasca Yohanes. Kalau di catatannya nggak ada. Yang diserahkan Aceh kemarin itu nggak ada. Yang diserahkan 2002 kemarin nggak ada. Memang ada paripurna. Gitu. Nah, kalau ada kita gugat juga DPRD. Selaku rakyat kita wajib begitu kan, pusaka tinggi. Dan pusaka tinggi ini kan nggak boleh diserahkan gitu. Itu salah satu. Nah, apalagi sekarang kayak kantor bupati yang lama gitu kan, dengan kawasan-kawasannya tidak terpakai, itu kan bisa ditingkatkan gitu. Tapi kan itu belum diserahkan. Iya. Tapi kan sudah sebenarnya. Iya, betul. Karena kan nanti itu dijual lagi kan. Coba kalian bayangkan bro, kalau seandainya sekarang kan aturan sekarang izin itu kan boleh aset itu dijadikan jaminan upah boleh. Kan ada beberapa kabupaten di Indonesia ini yang kantor-kantor dinasnya dia jadikan jaminan untuk meminjam dana di bank boleh. Sekarang boleh, dulu selesai tidak boleh. Nah, sebanyak itu aset yang ada di Kota Pariaman. Kita ambil uang ratusan miliar, misalnya kita bangun dan itu kita jadikan jaminan pinjaman dan kita kelola dalam bentuk usaha kan. Seperti KAI. KAI mulai dari Padang sampai ke Pariaman itu beberapa titik itu dia sewakan, diserahkan ke pihak ketiga. Begitu juga dari Lubuk Alur ke Bukit Tinggi, sepanjang jalan itu banyak yang nggak akan pakai itu dia biar ditigakan. Di stasiun sendiri, ya di Cipangaru sekarang ada Suzuya, itu bengkel gitu. Itu tempat jin buang anak juga di situ. Nah, sekarang diberikan kan hebat itu. Nah, mengapa kita tidak lakukan itu? Artinya kepala daerahnya punya kreatif di tentang pengelolaan aset. Jadi artinya itulah guna bupati. Iya. Kalau seperti ini kan nggak perlu ada buat. Lebih baik masyarakat aja lah hidup dengan dinamika yang ada gitu kan. Dikelola oleh yang ada tua selaku ketua gitu kan, selaku dini mama gitu kan, seperti itu jadinya. Nah, jadi kita menganggap khusus untuk aset, pengelolaan aset dan mendatangkan PAD, kita anggap seperti berbagai. Nah, saya sebagai calon gitu kan, Pak Keluarga sebagai calon. Kalau saya tidak terpilih, atau Pak Keluarga terpilih, atau saya tadi maju kan, Pak Keluarga maju, atau sebaliknya
kita titip itu. Oh, iya. Yang sampai pusako tinggi. Artinya kalau tak ada Pak, bisa diambil bupati berikutnya. Itu diserahkan tanpa ada angin, tanpa ada hujan. Itu kan. Oke. Sedangkan historis masalah kita pindah ini, kita Bupati Padang Pariaman waktu itu tidak menginginkan diadakan pemekaran, tidak inginkan adanya kota ini berdiri sendiri, Padang Pariaman berdiri sendiri, tidak inginkan itu. Tolak oleh almarhum Putra Namlingkung. Putra Namlingkung itu yang menjadikan bupati sekarang menjadi orang seperti ini kan Putra Namlingkung itu. Iya. Nah dia tidak mau dia menjual aset itu, tidak mau menyerahkan aset itu. Iya. Nah mengapa dia beda mazhab ini, nggak tahu mazhabnya dari mana. Nah ini mungkin yang kita kritisi khusus itu. Nah, Oke, nanti ya kita lanjutkan. Mungkin saya minta pandangan atau pengalaman Pak Kolonel lah di bidang, karena jadi apa ya? Ikut Muspida Plus ya, Muspida Plus di sejumlah daerah, kayak pernah di Jawa Timur gitu ya, pernah sekarang di Sumatera, di Aceh. Nah ini terkait soal pemindahan atau pengelolaan aset dengan adanya pemekaran. Kayak di Jawa Timur itu kan banyak juga pemekaran daerah. Mungkin ada pengalaman tersendiri nggak, Pak Kolonel? Terima kasih. Saya dulu tahun 2012 menjadi komandan Kodim di Kabupaten Nganjuk. Yang mana memang kejadian seperti ini tidak ada karena itu kabupaten dan belum ada kotanya. Jadi kabupaten yang saya menjabat di sana menjadi komandan Kodim itu kota pelintasan. Jadi kota pelintasan yang ya maaf aja, PAD-nya apa segala dari lalu lintas itulah yang banyak yang ini peningkatan ekonomi masyarakat di lingkungannya. Iya. Dan ini juga sedikit cerita mungkin di luar dari aset pemindahan aset. Saya dulu waktu di Dandim di sana ada program cangkruan namanya istilahnya. Kalau cangkruan itu apa ya? Ngopi. Ngopi bareng. Ngopi morning ya? Kalau kopi morning, kita ngopi rame-rame sambil diskusi. Iya. Jadi ada namanya dulu program cangkruan. Cangkruan itu kita laksanakan setiap bulan. Kita hadiri oleh Muspida dan kepala dinas terkait. Iya. Nah, misalnya bulan ini di kecamatan ini, besok di kecamatan B dan seterusnya. Iya. Di sana kita belanja masalah. Kalau di TNI biasanya belanja masalah itu namanya. Iya. Kita berdiskusi sama masyarakat apa yang menjadi masalah di lingkungan masyarakat ini. Sehingga itulah kepala dinas terkait mencatat apa yang menjadi masalah di lingkungan, apakah jembatannya, apakah jalannya. Iya. Tapi tentu dari 19 kecamatan waktu itu di sana, tidak semua yang tahun depan harus kita laksanakan, enggak. Tapi ya itulah masalah-masalah itu tadi kita himpun dalam penyusunan anggaran tahun depan, itu kita masukkan asas prioritas. Iya. Sehingga permasalahan yang mungkin urgent, cepat terlaksananya. Ya mungkin ya yang tidak urgent seperti jalan mungkin rusak, ya jangan taruh ini jembatan putus yang kita laksanakan lebih dulu kan itu. Nah contohnya seperti itu. Jadi pengalaman seperti itu sangat-sangat bagus saya rasa untuk menjaring komunikasi dengan masyarakat sehingga kita tahu persis apa sih masalah di masyarakat ini. Kan gitu. Jangan kita cuma duduk manis di kantor, undangan datang kemana-mana aja, tapi sementara di masyarakat kita ini nggak tahu banyak persoalan. Iya. Nah inilah yang perlu kita gali. Nah, perlu kita gali supaya kita tahu apa yang menjadi masalah masyarakat. Nah tentu juga masyarakat dengan demikian juga mereka pahamnya begini. Mungkin di tempat saya ini jalan ini belum perlu diaspal karena di tempat lain ada jembatan putus. Mungkin masyarakat juga mengerti. Iya. Kalau kita kepala daerah mau seperti itu. Sekarang kita mau apa tidak untuk berbuat kan itu. Iya. Jangan sampai ya maaf aja bupati jadi bupati kelompok orang tertentu. Nah ini yang nggak bagus. Iya. Nah tapi kalau dengan terbuka transparan seperti itu, saya yakin masyarakat juga ada tempatnya yang belum jalannya rusak misalnya, tapi di tempat lain ada jembatan yang putus yang lebih penting, mungkin masyarakat juga bisa menerima. Di sana lebih penting kan itu. Nah sehingga program seperti ini harapan saya siapapun nanti yang jadi bupati ini perlu dijadikan ini apa ya, semacam referensi lah. Iya. Supaya sehingga pada saat itu saya sama Kapolres sampai masyarakat salah satu kepala desa itu ngomong,
izin Bapak, kalau Bapak mencalon bupati jadi wakil bupati di sini berdua katanya, mungkin kami akan pilih Bapak semua katanya. Iya. Nah, jadi seperti itu masalah. Saking terbukanya, kita transparan dan kita ngomong apa adanya. Nah, jadi mereka sangat menerima apa yang kita sampaikan. Jadi itu sedikitlah pengalaman waktu saya jadi Dandim pada tahun 2012 dulu di Kabupaten Nganjuk. Dan itu sangat-sangat efektif untuk menjaring ataupun memprioritaskan pembangunan apa yang akan kita laksanakan di wilayah kita ini kan itu. Karena tidak mungkin semua kita harus kita laksanakan, janji kita harus kita laksanakan untuk semua, nggak mungkin. Anggaran kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Nah, hal-hal seperti itu mungkin masyarakat juga paham. Ada yang diprioritaskan oleh kepala daerah untuk membangun tempat-tempat tertentu. Nah, kepala dinas tinggal mencatat, oh ini masalah. Nanti pada saat penyusunan anggaran, nah itu sudah kita susun asas prioritas. Nah, prioritas. Jangan menganggarkan itu cuma maaf aja. Kadang-kadang karena kita malas. Ya, begitu pun di kita juga seperti itu. Malas ya udah tambah aja 10% untuk anggaran tahun berikutnya. Kan biasanya kayak gitu. Naikkan 10%, naikkan 10%. Tapi yang menjadi prioritas pembangunan tidak ada di sana. Saya yakin juga pemerintah pusat kalau memang jelas apa yang kita rencanakan juga akan mendukung. Nah, itu mungkin sedikit pengalaman, tapi bukan tentang pemindahan aset. Karena memang tapi saya dengar cukup brilian juga ide dan gagasan Pak Kolonel nih. Nah, ini terkait untuk berapa? 29 November pilkadanya? 29 November 27 November. Nah, 27 November ini apa namanya, jangkauan Pak Kolonel untuk maju ini kayaknya saya lihat masih agak separuh-separuh. Kenapa saya bilang separuh-separuh? Karena karirnya masih panjang, masih bisa 6 tahun lagi dan masih bisa untuk jenderal bintang 1, bintang 2 ya. Ya kalau udah jenderal tergantung nasib aja lagi. Nah sekarang apa namanya, kalau di Solo itu ijtihadnya untuk bupati ini sudah sejauh mana? Jadi begini, saya pun maaf aja sudah konsultasi beberapa senior maupun pimpinan. Ya pada prinsipnya mereka mendukung langkah yang saya tempuh ini. Selama itu baik untuk kepentingan masyarakat, ya mereka mendukung. Apalagi panggilan dari masyarakat nenek mama untuk pulang kampung lah, membangun kampung. Bagi Ambu kalau memang masyarakat menginginkan, kenapa tidak? Tentu semua tidak terlepas. Ya maaf aja, nanti elektabilitas kita mungkin masyarakat juga menilai. Silakan masyarakat menilai. Cuma konsekuensinya mundur atau pensiun dari militer? Selama ini yang saya tahu di aturan terakhir 2019 itu kita mundur. Nggak tahu kalau aturan yang berubah ini kita nggak tahu apakah cukup cuti seperti pilpres kemarin dan para menteri nggak perlu mundur. Tapi mana tahu di kita juga akan berlaku seperti itu. Sampai sekarang Gibran masih wali kota. Masih. Jadi kita nggak tahu aturan yang berlaku berikutnya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas peraturan yang dulu mundur. Mana tahu setelah dilantik Prabowo Gibran ada maklumat baru untuk militer gitu kan? Kita siap maju ya? Ya bukan militer aja, ASN. Jangan cuma militer aja, jadi kesannya nggak adil gitu. Karena saya maunya adil. Mungkin Pak Datuk, ini dari kajian akademis nih, soal aset ini agak sengkarut juga kita melihat di daerah kita kan. Soal hibah atau tukar guling atau penyerahan atau apalah namanya gitu kan. Dari kajian akademis, gimana Pak Datuk melihat nih situasi di kita ini? Baik tuh. Menurut saya juga pernah mempertanyakan ini. Mempertanyakan karena saya kan salah satu pembina di STIP Pariaman. Surabaya itu kan aset daerah. Kita pernah minta ke bupati, beberapa kali kita minta dari ketua yayasan. Notabene kan bupati ketua pembina. Akhirnya kita disarankan menghadap ke Sekda dan bagian keuangan daerah, daerah BKD. Dari situ gambaran apa saya itu kan kaku dia itu untuk tidak berbuat karena aturan. Karena menurut beliau itu ini aturan
terbaru dari pemerintah pusat. Setiap ada pemekaran harus diikuti dengan penyerahan aset. Itu kan saya juga nggak lihat sekali aturan itu mana gitu. Mungkin nanti ada dari bisa, karena beliau ini tokoh politik ya, bisa menjelaskan itu. Kalau memandang dari segi positifnya, saya jujur sebagai orang Padang Priaman tidak rela diserahkan aset itu. Karena saya ingat sekali 2 hari Bang MK jadi bupati, saya termasuk orang yang dipanggil ke rumah. Karena waktu itu ada demo pemekaran Kota Priaman dari Padang Priaman. Waktu itu Pak Sekda mau menyampaikan keputusan akhir di DPR. Kita dipanggil sebagai waktu itu kan HMI ya. Bagaimana sikap kita, ini permintaan beliau nih, MK, di ruangan dalam itu ya, ruang tengah itu. Hampir 3 jam kita diskusi bagaimana cara menampakkan Padang Priaman menolak adanya kota. Karena ini juga nasib. Tapi kita juga lupa bahwa setelah reformasi posisi itu memungkinkan ada aturan untuk pemekaran. Menunjukkan rasa tidak suka, saya ngajak beberapa kawan-kawan yang di HMI, khusus yang satu angkatan lah, untuk ikut memberikan saran di DPR pada waktu itu. Sehingga kesimpulan akhir saya waktu itu ya, termasuk Edi Zulfian, karena Edi Zulfian belum di DPR ya, kita mengharapkan jangan sampai ada pemekaran, walaupun itu sebenarnya tidak mungkin, karena aturan ya. Kemudian ini hilang ini. Nah, kita kan berbicara lanjutnya, saya ingat ketika Pak Anas Malik menyampaikan ke saya pribadi dengan saksinya Pak Asli Gewang, anggota Dewan waktu itu. Bagaimana nanti jika suatu saat kota Padang Priaman ini mekar, maka kota pertama yang dimekarkan itu adalah Lubuk Alon. Kalau kita bicara keinginan ya. Tapi Lubuk Alon kalah cepat dari Pariaman. Pariaman yang namanya kompak. Kalau kita kan separuh hati. Akhirnya kan lepas juga. Kemudian setelah lama berlalu ya, muncul pemekaran, muncul penyerahan aset. Nah, yang saya sesalkan, walaupun ini mungkin aturannya ada di Aceh. Pertama itu tadi tidak ada legalisasi dari DPR. Sempat saya tanyakan kepada beberapa kawan-kawan. Kemudian di DPR itu sendiri pro kontra. Nah ini masalahnya. Ada yang mengiyakan, ada yang tidak kan. Ada yang suka, ada yang tidak. Kan? Kalau secara ekonomis atau secara taktis pembangunan kita rugi. Mungkin kalau kita jalan-jalan ke Jam Gadang, ada semacam satu mall itu kan asetnya agam. Asetnya agam. Dan saya ingat waktu itu saya membawa perwakilan dari Pangdam dan bukan Pangdam, dan Pangdamnya apa nih yang Jakarta? Mabesat untuk menghibahkan, bukan tukar guling tanah yang ada di Bukit Tinggi, di apa namanya, di dekat kota DPR itu kan aset koram itu, aset pusat itu kan, untuk diserahkan ke investor. Satu jawaban dari bupati wali kota pada waktu itu, kalau saya serahkan ini aset ini ke Mabes, notabene Mabes punya itu, lai adojo cucu kami kurang kurai gua pengatuan ambo berbuat salah. Padahal tulang ambo habis. Artinya sampai akhir ayat dia tidak setuju itu. Jadi kita pikir ada semacam keinginan mempertahankan dengan ada perubahan. Nah, tapi di sini saya nggak lihat itu, nggak melihat upaya seperti itu. Setidaknya, ini kalau pandang saya sebagai apa ya, orang Padang Priaman ya, setidaknya cobalah dipertanyakan juga ke kami masyarakat. Minimal kami perguruan tinggi. Bagaimana kalau ini kita serahkan? Ini aturannya ada. Ya artinya kalau dipertanyakan, kan pasti ada argumen-argumen yang bisa dijadikan alat untuk mematahkan dulu. Asal yang diserahkan itu, kalau kita bikin seperti
Mall Jom Gadang tuh. Iya. Itu pemasukan bagi PAD. Iya. Padang Pariaman. Pajak mungkin jatuhnya ke Kota Pariaman, tapi kan konsinyasinya jatuhnya ke Padang Pariaman. Nah, engkau harus melihat juga kabupaten, mohon maaf ya sebelumnya, kabupaten yang belum memiliki pasar pemerintah daerah, pasar yang jelas ya, Padang Pariaman. Padang Panjang punya, Kota Pariaman punya, mana lagi, Batu Sangkar punya, kota-kota kecil itu kan. Iya. Tapi Padang Pariaman yang luasnya sangat luas, kalau saya menulis tahun 90-an, Padang Pariaman tidak lagi luas, sampai hari ini tidak ada kota, tidak ada pasar. Itu saja dulu. Cuman Padang Pariaman kan punya ibu kabupaten. Ibu kabupaten semua punya kok. Iya. Lah, ibu kabupaten semua punya. Cuman terbangunnya kan. Kalau ibu kabupaten saya lihat lah Agam itu. Mungkin ini pada tuh ambil contoh dari Bukit Tinggi dengan Agam itu. Walaupun bagaimanapun di situ asetnya atau miliknya Agam, yang Bukit Tinggi Kota Agam itu tidak bisa hilang. Kita apa bedanya? Nah, di Pariaman maka diserahkan, Pariaman itu tidak bisa disebut kotanya orang Padang Pariaman, tidak bisa. Jadi orang Padang Pariaman itu malah cenderung kotanya itu di Luanu. Ya, kalau sekarang malah titik tumpu itu di Luanu. Kalau kita orang-orang agak-agak pinggiran di sini dibilang orang Pariaman, di luar sana agak kita bantah, kita bukan orang Pariaman. Tapi kalau kita orang Pariaman boleh jadilah, gitu kan? Oke, saya paham. Engkau tahu Mentawai? Mentawai tahu kan? Tahu. Nah, tanya orang Mentawai, orang mana kalian? Kalau yang agak pintar mengatakan, saya orang Pariaman. Iya, karena dia di Mentawai itu ketika itu Pariaman dengan Padang Pariaman ini masih satu. Apa bedanya? Jadi kita jangan, ya nanti kan mengutip si Jangwi yang sering keluar. Sebetulnya yang mengatakan Pariaman itu. Oh, iya. Kita mengiyakan seperti itu jadinya. Karena kita melihat secara tipologi daerah terbesar itu kan Perang Pariaman. Dulu ya, Terbayar masuk kita, Darung masuk kita. Kemudian Mentawai masuk kita, Tiku masuk kita. Nah, karena sesuatu sebab tidak mau mempertahankan harkat kebersamaan, kan bisa. Iya. Bisa tuh karena tidak mau berjuang aja. Oh iya, didesak orang, yolah tekan. Kota Padang itu berapa kita rugi? Bandara harusnya 2 di semua kita kan, harusnya kan. Indarung berapa PAD-nya? PAD itu Indarung itu bukan milik orang Padang, orang Pariaman. Jadi kita yang berubah itu pengabaian. Kita terlalu terdewakan sebagai kota yang berkembang. Nah, kita mengatakan oh iyo, tapi kita sendiri tidak pernah mempertanyakan siapa kita sebenarnya. Betul. Jadi kalau aku katakan tadi Pariaman bukan orang Padang Pariaman, saat ini mungkin kotanya beda. Iya. Tapi kalau wilayahnya masih asli lah. Berarti. Kamu. Ya. Mungkin titip gagasan ke calon bupati Pak. Jadi apa namanya? Tuanku tidak jadi host loh. Tapi juga sudah membela penyerahan aset. Itu mau bukan membela, kemancingan. Jadi sejak tadi memang ini izin Pak, ini tokonya hebat nih. Tadi Bang Kolonel tadi pancing-pancing. Ternyata memang nggak maju. Itu konsepnya kan seperti ini. Itu predator. Kalau kita lihat kan Padang Pariaman ini sebenarnya sudah tidak layak kita sebut nama kabupatennya itu. Ya, Padang sudah jadi kota Padang, Pariaman sudah jadi kota Pariaman. Seharusnya kita buat konsep baru, nama daerah baru gitu kan. Atau kita buat kayak Kabupaten Lubuanung atau Kota Lubuanung kan. Sebenarnya sudah lama kita amati kan, kalau kita keluar, tapi jangan keluar dari daerah ini lah. Tapi kayak kita ke Bengkulu itu kan, mulai dari Mungku-Mungku itu kan udah nampak gerbang kabupatennya itu. Anda memasuki Kabupaten Mungku-Mungku, sudah dilihat ada gerbang pemisah antara daerah dia dengan daerah lain. Kalau sekarang kan Padang Pariaman itu nggak nampak. Seperti apa mindsetnya, seperti apa konsepnya itu? Jangan dirubah menjadi kabupaten Papa aja ya. Iya. Silakan. Jadi gini
bukan memakai logika ya. Ini ya, Bang Ahmad ya. Logika dia contoh Bukit Tinggi Kota Rangagam, kan gitu kan? Nah, sebenarnya ada juga logika yang bisa kita mainkan. Iya. Logika yang dimainkan adalah posisi Jakarta, ibu kotanya dipindahkan ke IKN. Bukan ibu kota Jakarta. Jadi ibu kota negara. Jadi yang dulu ibu kota negara letaknya di Jakarta, kan pindah ke IKN. Oh iya. Nah seharusnya kalau posisinya IKN itu adalah Padang Pariaman, kan Pariaman kan jadi ini ibu kota Padang Pariaman, yang dulunya kota Pariaman. Iya. Nah kalau kota Pariaman artinya hari ini posisi kayak Jakarta, seharusnya seluruh aset-aset ibu kota, gitu kan, yang ada di Jakarta harusnya diserahkan ke DKI, diserahkan ke Pemprov DKI. Oh nanti memang akan diserahkan itu. Nah, akan diserahkan. Ternyata tidak. Ya, IKN kan belum diundi. Tidak. Iya. Kadang Menteri BUMN sudah lelang asetnya, ya kan? Di Jakarta. Iya, salah seorang menteri sudah mengatakan akan mengundang investor-investor untuk mengambil aset-aset negara ini. Iya. Nah, artinya apa? Kan tidak serta-merta gitu kan. Nah, ini kan politis. Iya. Posisi bupati itu politis. Gitu kan. Artinya dia dipilih oleh masyarakat Padang Pariaman, apalagi oleh orang Namingkung. Iya. Orang Namingkung jelas-jelas dulu almarhum Muslim Kasim melarang dilakukan pemekaran kabupaten. Iya. Dan dilarang aset itu diserahkan, kecuali itu kalau boleh. Nah, ini ada dengan tokoh Namingkung yang menyerahkan aset seperti itu kan? Siapa yang cerdik itu? Iya. Siapa yang bodoh di situ? Kan gitu posisinya. Artinya apa? Seharusnya karena itu politis, tidak perlu bupati menyerahkan. Iya. Nah, kalaupun dia menyerahkan, itu adalah kebijakan politis dari DPRD. Gitu kan? Nah, kalau Bang DPRD sudah menyerahkan, dia menjalankan. Kan enggak. Iya. Ini enggak ada hujan, enggak ada angin, gitu kan, enggak ada badai. Lalu datang berita, itu kan dia undang semuanya, lalu dia serahkan. Nah, aset-aset yang diserahkan ini ratusan miliar. Iya. Nah, kita namakan aset Pusako Tinggi. Pusako dari nenek moyang. Iya. Belum lahir saya, belum lahir bupati itu, atau Pak Pelani belum lahir, dan itu aset sudah ada. Iya. Peninggalan Belanda. Nah, akhirnya diserahkan. Jadi artinya logikanya ya, harusnya itu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Padang Pariaman. Nah, betul kata Mak Dokter tadi, ajalah kita berunding, ajalah kita berdialog. Ini dokter ini, kan pernah jadi rektor, otomatis kan punya gagasan-gagasan bagaimana tentang aset itu. Nah, kalau kita berbicara aset, itu kan kayak rumah dinas sekarang kan tidak dipakai juga oleh bupati. Iya. Halimuni sudah capek-capek gitu kan merehabnya dengan asumsi nanti wakilnya akan jadi bupati, dia tinggal di sana. Ternyata nggak ini. Ternyata nggak ada bupati. Iya. Malah ketika kita tanya melalui informal, kenapa nggak tinggal di sana? Nah, bocor lah katanya, angin lah katanya. Semuanya tidak layak. Nah, pertanyaannya, loh, ngapa direhab? Lebih baik bangunan lama kalau memang itu nyaman. Iya. Nah, ini ditinggalkan, dibiarkan. Nah, bagaimana kalau seandainya ini diserahkan ke Pusda? Iya. Itu kan diserahkan ke perusahaan daerah. Itu kan bisa jadi dividen, bisa jadi pendapatan. Tenaga kerjanya nanti kalau berKTP pada Pariaman kerja di sana. Nah, kalau dari kota Pariaman, kalau profesional kerja di sana. Bagus, gitu kan. Dan banyak aset-aset yang lain gitu. Nah, ini salah satu kelemahan dari bupati sekarang, dan saya katakan ini gagal. Iya. Ketika dia menyerahkan Pusako Tinggi, itu adalah kegagalan paling berat. Dan kata Mama tadi, itu tercatat dalam sejarahnya nanti itu. Ada bupati menyerahkan Pusako Tinggi gitu kan? Iya. Kota Pariaman tanpa melibatkan ini Mama, tanpa melibatkan DPRD, tanpa melibatkan CD Pandai, tanpa melibatkan ulama. Kalau malah bayu itu kan supaya aku sebut. Nah, itu. Nah, yang kedua, kita ini kan kayak dikatakan ini Bang Kolonel, kita ini kan perlintasan. Kita ini kan strategis. Kita daerah perlintasan dan daerah pintu masuk. Dan malah kalau kita cek perencanaan nasional ya, waktu ada Nafsu Caniago menjadi Menteri Bappenas, kita ini sudah dirubah statusnya menjadi megapolitan. Jadi kawasan yang dirancang mulai dari Padang Pariaman, Kota Pariaman,
jadi sebuah kawasan terintegrasi, jadi pembangunan serentak, sama kayak di Aceh kan ada megapolitan. Nah, artinya apa? Ini salah satu support juga. Tapi kalau hari ini Bupati hanya berbicara APBD, dana DAU, dana DAK, seret-seret, gitu kan, hanya berbicara SPBD, kemana perjalanan, kemana undangan, kemana acara, gitu kan, dan tidak jelas apa outputnya, inputnya, semacamnya, income-nya. Ya beginilah nasibnya kita pada hari ini. Mau dilanda banjir, biarlah banjir itu menyusahkan masyarakat di Ulaan, di Sintu, gitu kan, di mana-mana kan. Mau dampak lingkungan akibat jalan tol, dibiarkan saja, gitu kan. Apa adanya regulasi yang jelas, gitu kan. Malah ada program dari Provinsi Sumatera Barat, gitu kan, membuat jalan alternatif. Ini jalan alternatif mengantisipasi macet di setinjau laut, mengantisipasi macet di Ana ini ya, gitu kan. Nah, dibuatlah jalan Malalo ke Asam Pulau. Nah, tahu nggak siapa yang diuntungkan? Ini Mama Lubu Alung. Iya. Bang Kolonel tuh. Nah, termasuk Tonggo sendiri. Nah, otomatis kalau ini bisa disupport ya, kita yakin Lubu Alung tuh menjadi kawasan penyangga Padang yang bisa juga Tante Gubernur diletakkan atau dipindahkan ke kawasan Lubu Alung. Nah, apalagi sekarang ini kan di tempatnya tinggal abang ini kan, sudah begitu didatarkan. Itu ada 50 hektar tuh, dibuat di kantor bupati ya, kantor gubernur baru gitu kan. Atau maaf saya bahwa ini ada satu lagi yang lebih parah. Iya boleh. Ibu kota Padang Pariaman Parigi Lintang itu lagi masalah berat. Status tanahnya belum jelas, sertifikat tanahnya tidak ada, kawasannya itu belum ada ini ya, RPJP dan semacamnya, RTL-nya semacamnya. Nah, ini kalau tidak hati-hati menggugat masyarakat Parigi Lintang. Nah, kan repot juga tadi. Nah, atau sebaliknya. Kalau seandainya ini sudah dulu ada pembebasan tanah, kalau sertifikatnya tidak ada, pembebasan tanahnya kemana? Siapa yang menerima? Nah, ini juga ada masalah. Jadi sebenarnya memang itu seperti kita berdua ini lah cocok jadi calon kepala daerah pada Pariaman. Berdua gas dan jelas arahnya. Berpasangan. Enggak, maksudnya maju ya. Kalau berpasangan sih capek banget. Enggak, kalau berduanya tentu kan terpilihnya satu cuma. Nah, kan caranya jelas tuh aku sudah menerima diskusi kita. Indikator-indikator jadi kalau ngasih-ngasihkan. Saling mengisi. Cuman kalau jadi nanti terpilih, apa itu diwujudkan bisa nanti? Bisa lah. Bisa ya? Bisa lah. Ada step-stepnya, ada tahapan-tahapnya. Kalau kayak Prusda pengelolaan aset, kan tinggal aja DPRD buat perdanya. Itu diserahkan aset yang mungkin direvitalisasi seperti Padang PSM. Iya. PSM itu kan dikasih modal, dikasih aset, dikasih trans Padang untuk dikelolanya gitu kan. Malah dikasih juga tanah gitu. Luar biasa. Tapi dikasih untuk dikelola ya, untuk dikelola, bukan untuk kehidupannya ya. Kalau kita kan cenderungan di Padang Pariaman itu kayaknya sebagian besar ini studi kasusnya sejumlah badan usaha milik negara gitu, Bumnak. Ketika di penyertaan modal, tahu-tahu yang mengelola Bumnak ini kami dulu. Nanti ketika ada pertanggungjawaban sudah. Kalau bab itu kita dampingi, kita benahi, arahkan gitu kan. Cuma kan yang paling penting itu kan di tingkat kabupatennya dulu. Kalau kabupatennya carut marut seperti sekarang ini kan, betul. Masyarakat makin miskin gitu kan, lapangan pekerjaan tidak ada, aset diserahkan semua. Tapi yang rekening pejabat ini nambah terus nih. Ini kalau bisa kita minta PPATK untuk ini memaparkan berapa penambahan aset kekayaan pejabat Pariaman ini mungkin dua lebih kan. Iya kan. Nah, apalagi kalau ya maksudnya kalau kayak Bang Kolonel ini jadi bupati gitu kan, jadi wakil bupati misalnya dia sudah kaya. Sudah kaya. Jadi artinya kalau ada pertambahan aset, ya mungkin ada kapitalisasi awal gitu kan. Tapi kalau dia tidak punya aset awal, minus malah gitu kan. Nah, tahu-tahu dia asetnya banyak gitu kan, sawitnya berpuluh-puluh hektar gitu kan, dan surat emasnya banyak gitu, ini kan mas. Perlu kita pertanyakan. Cuma terkait kantor bupati tadi, ini memang kantor itu bermasalah atau ada orang mempermasalahkan atau seperti apa? Bisa jadi kalau memang kantor bupati ini bermasalah harus dipindahkan seperti ini. Ya kan kalau secara politik itu kan ada dua nih. Pertama itu masalah secara publik. Ketika kantor DPRD masih dipasang, tanah ini belum dibebaskan.
pasti masalah. Oh, itu secara publik ya. Iya. Nah kalau bicara kita secara kantor DPRD yang terbengkalai itu. Iya kan dulu dipasang itu. Oh iya. Pasang oleh masyarakat, di demo oleh masyarakat. Berarti kan secara publik bermasalah kan? Iya. Secara kepemilikan bermasalah kan? Itu kalau bupati kan bicara seperti itu. Kalau bicara waktu ya kita serahkan kejaksaan. Iya. Bupati itu serahkannya kehakiman, bupati itu kan. Iya. Kan gitu. Nah, secara aturannya, nah itu butuh tunggu ngecek lah. Sertifikatnya belum ada satupun. Oh. Tapi sertifikat belum ada, sudah dibangun gitu ya. Nah, itu aku yang mengumpulkan kok. Nah, artinya ini kan karena kalau saya masuk daerah itu kok apa namanya kepala daerah. Ya saya dulu ikut menganggarkan juga usaha gitu kan. Untuk pembangunan itu kan. Waktu di zaman yang iya kan, saya termasuk menganggarkan kan. Nah, cuma pembahasan hari itu apakah sudah ada isi bersih sedang dalam proses? Iya. Tapi kalau kan sudah berapa tahun tuh? Sudah 15 tahun. Belum juga ada sertifikat kan? Nah, cuman yang tidak ada sertifikat saja begitu semangat membangunnya. Apalagi sudah ada sertifikat. Tentu syarat semangat kita kelola. Siap. Mungkin ke Pak Kolonel ini agak lebih mengerucutnya karena sudah banyak persoalan yang akan kita bahas, yang akan kita extendkan nanti ketika sudah jadi kepala daerah gitu. Cuman jalan prosesnya ini kalau dari partai politik maupun dari perseorangan itu langkah Pak Kolonel sudah seperti apa ini? Sudah ada wakilnya atau sudah ada partai pengusungnya atau gabungan partai politik yang akan mengusungnya? Jadi begini, dalam prosesi pencalonan saya ini tentu proses pertama kita mendaftar di partai. Iya. Ini sudah saya lakukan, mendaftar di partai untuk mendapatkan dukungan dari mereka. Partainya? Ya, yang sudah saya daftarkan ada PDIP, PKB, Demokrat, Nasdem, P3. Yang belum itu hari ini rencana Gerindra, Golkar dan PKS. Iya. Nah, jadi itu yang belum. Rencana hari ini. Artinya kita masuk ke seluruh partai. Saya masuk seluruh partai karena saya orang bukan partai mana-mana. Iya. Saya orang non partai, sehingga saya harus mencari kemanapun yang mau mendukung saya. Iya. Dan untuk yang minta jadi wakil, ya udah banyak. Cuman tentu kan kita tidak bisa menentukan saat ini. Iya. Silakan bersosialisasi dulu. Kemudian nanti kita lihat dari elektabilitas, kemudian nanti kita ada tim penilainya. Iya. Yang cocok. Untuk yang tidak sembarangan kita. Ada 20 nama, ada 30 nama di dalam kantong untuk jadi wakil. Ada yang daftar aja nggak seperti itu yang campaign, hanya nama campaign berapa tuh bupati ya sudah 105 gitu. Hanya lagi 150. Tapi yang jelas ada yang daftar berapa orang? Kalau dari jumlah jari tangan ya ada lah. Jadi tapi kita tidak semerta-merta menentukan tadi. Silakan ya kita bersosialisasi dulu. Nanti ada waktunya kita akan menilai siapa yang mungkin lebih pas untuk berpasangan sama kita. Iya. Karena memang saya berpesan kepada orang-orang itu. Saya nanti maaf aja saya bilang. Kalau memang saya terpilih jadi bupati, kita itu adalah pelayan masyarakat. Iya. Jangan sampai jadi pejabat itu kayak kita dilayani. Kita tuh jadi pelayan. Iya. Kita digaji sama mereka. Kita harus jadi pelayan mereka. Apa kebutuhan mereka kita permudah. Jangan persulit. Iya. Nah itu komitmen saya sama ya beberapa yang pernah konsul sama saya dan saya bilang sama mereka satu pesan saya. Kalau kita memang terpilih, kita harus jadi pelayan. Dan staf-staf kita kalau yang nggak mau jadi pelayan minggir. Iya. Nah, kita itu pelayan masyarakat, bukan dilayani oleh masyarakat. Itu harapan saya kepada mereka. Jadi jangan merasa hebat, merasa sok tinggi kita jadi bupati kan. Kita itu pelayan. Jadi pelayan jangan sok-sokan lah. Itu aja. Mungkin pada tuh agak lebih agak lebih basis gitu kan. Saya melihat ini dari keselarasan Lubuk Alung gitu kan. Ini selama ini kan belum terdengar kepala daerah itu dari Lubuk Alung, dari Batangan kan belum terdengar. Ada pun maju tapi masih gagal di tengah jalan gitu.
Malah ini agak ekstrim gitu saya dengar. Ketika calon lain maju itu untuk Lubuk Alung dan Batangannya ini tidak dipikirkannya. Artinya tidak begitu dilirik untuk dijadikan wakil apa segala macam gitu. Kenapa? Katanya dia berasumsi Lubuk Alung dan Batangannya siapapun masuk ke sana dia akan dapat dukungan dan dapat suara. Nah, sepertinya hari ini hadirnya Pak Kolonel, saya melihat ada sejarah baru dan ada political will yang cukup bisa memberikan yang terbaik khusus di keselarasan ini. Apalagi Pak Kolonel Ketua Umumnya IKALA gitu kan, Ikatan Keselarasan Keluarga Lubuk Alung. Nah, ini sudah kita gelorakan dan sudah kita bangkitkan. Menurut Pak Dato ini bisa kita actionkan nanti ketika datang masanya untuk momen mendaftar ke KPU. Baik, ini agak kritisi ya. Iya, iya. Dan kemudian agak krusial kalau saya menyatakan sikap. Iya, iya. Tapi pada intinya Lubuk Alung lama. Iya, iya. Itu kan kita Sintuk, Badang, Sintuk, Sintoga, Lubuk Alung dan Batanganai. Kita secara demografis yang asli kita itu cuma 60%. Iya, iya, iya. Kita kota pendatang. Kemudian yang pendatang itu rata-rata orang yang memang berasal dari pantai. Nah, dan saya lihat juga pendatang itu ada yang PNS. Jika dipertandingkan, yang kita takutkan pemilu yang tidak sportif. Jadi begini, saya mengatakan demikian. Saya kan mantan PNS ya. Iya, iya, iya. Mungkin kalau saya ditanya waktu itu, saya pegawai pusat. Enggak pengaruh. Oh, enggak pengaruh ya? Pengaruh. Iya, iya. Saya pernah ajak untuk dialog ini. Tokoh masyarakat dan PNS di Padang. Tradisional mertua loh. Itu channel keadaan dulu. Iya, iya. Artinya apa? Ada semacam ketakutan. Seperti yang Meli tadi sampaikan. Ketika saya disuruhnya. Apa namanya jadi narasumber kan? Iya. Kan takut karena ada saudaranya. Iya, betul. Jadi pegawai. Kita berharap ya. Kita memilih bupati bukan untuk mencari siapa yang jadi bupati. Yang kita pilih itu adalah orang yang bisa mengayomi seluruh masyarakat di Padang Pariaman. Itu bukan orang Lubuk saja. Iya, betul. Karena punya masalah besar kita di Padang Pariaman. Kita adalah kota yang tidak mempunyai kebanggaan. Saya tidak melihat kapasitas mall-kah, hotel-kah yang berbintang ya. Iya, iya, iya. Di Padang enggak. Sementara kota yang muncul di belakang Padang Pariaman, di belakang Padang Pariaman yang munculnya, itu boleh dikatakan ada kebanggaan. Sisi lain, saya mungkin termasuk udah tua ya, tapi agak suka bicara anak muda. Iya, 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 iya. Ada ketakutan sebenarnya, ketakutan dari generasi muda. Mau kemana kita sebenarnya? Iya, iya, iya. Ini kejadian di rumah saya sendiri. Saya bukan mengatakan bupati salah apa salah, enggak ya. Tapi ada dialog yang saya ikuti dari mereka anak-anak SMA Lubuk Alung. Iya, iya, iya. Yang berbicara, Pak, ini bapak, Pak, tahun berikutnya saya bupati nih. Ya tentu bupati incumbent. Iya, iya. Jawaban itu kan adalah muncul penilaian. Ketakutan itu apa? Ada semacam sinyalemen tidak akan berubah. Tidak masalah mengatakanku. Iya, iya. Karena mau cukup dakit yang beliau. Tapi hari ini kita bicara beliau incumbent mencalon, Yohanes mencalon, JKA mencalon, adik mencalon. Mari kita jangan membuat dikotomi, pemecahan. Dan kemudian, mohon maaf, kalau lahado cie, jadi balado. Itu Porbi. Porbi itu ada dulu, sejak zaman dahulu. Sekarang terbelah. Nah, kalau kita menyalakan berbicara secara nenek mama, kan aneh. Karena harusnya satu aja. Kalau kita balik menilai, nanti ada yang disalahkan. Tidak usah kita sebut. Balik pertanyaan aku tadi, wilayah 2 ya. Wilayah 2 itu kalau kita bertanya dengan hati jujur,
memang menginginkan, mohon maaf ya, tidak menginginkan bupati dari Padang Pariaman. Dari bupati Padang Pariaman itu dari wilayah itu. Iya. Tapi bukan wakil. Oh. Karena wakil udah coba dengan Edi Sultian. Iya. Si Aceh Lolo. Jamzami. Ya, Jamzami. Itu kan tidak milih. Malah jauh sebelum itu Prof. Isril Ben. Mereka sangat. Iya. Karena harapan itu apa? Orang mengatakan wakil itu apa istilahnya penserat ya. Iya. Dia maunya kita itu karena kita kan daerah yang mungkin tingkat pemikirnya lebih banyak yang intelektual ya. Kalau mau perang jangan tanggung-tanggung. Iya. Di bahasa bis. Nah, cuman termasuk di mamanya kita terbelah, terbelah tiga gitu. Iya. Kemudian mama ikuti seadanya. Ada yang menginginkan Adinda Ade wakil saya dulu, itu bagus. Iya. Bagus artinya mempersiapkan diri. Tetapi masyarakat pemilih itu bukan dari mama. Iya. Itu pun cuma sepertiga kan. Masyarakat pemilih itu kan orang yang berpikir bagaimana merubah paradigma pemimpin itu menjadi lebih baik. Nah, itu kalau kita lihat jika maju orang bila dulu itu sifatnya angin-anginan. Saya lihat serius nggak? Karena bahasa yang keluar sampai detik ini lain serius adik itu maju. Iya. Kembali ke adik betul. Jadi karena ini berdua pernah kita pertemukan di Palembang. Oke, nanti sebelum Pak Kolonel kita minta dari Yohanes dulu. Ini beliau di samping akan maju gitu kan, juga seorang politisi PKS, politisi yang katakanlah punya jaringan yang cukup kuat dengan biak gitu kan. Nah ini PKS bisa nggak kita serahkan ke siap nanti ya? Pertanyaannya gue tentu itu pengurus PKS tuh. Iya jelas tidak pengurus PKS. Tentu pertanyaannya sudah tepat saya jawab. Tapi yang namanya kepala daerah, atau calon kepala daerah, mau jadi kepala daerah. Saya secara pribadi cocok dengan Bang Kolonel tadi. Beliau datang ke semua partai-partai, menyampaikan visi misi, menyampaikan portfolio, kesiapan beliau maju. Nah, coba bayangkan semua partai itu nanti mendukung dia. Nah, begitu juga saya konsepnya. Saya juga sudah lakukan itu, datang ke semua partai, sampaikan visi misi dan macamnya, kita berharap kita didukung semua. Nah, kan kalau bicara PKS kan PKS cuma 4 kursi, perlu koalisi dengan yang lain. Betul. Nah, artinya apa? Kalau posisi sudah pas itu, Bang Kolonel tadi ya, kalau dia mau jadi bupati Padang Pariaman dan didukung oleh semua partai. Iya. Nah, ini kalau Pak PKS itu tidak saya jawab. Mungkin tanyakan nanti ke Pak Dasri, Pak Sugianto. Cuman nanti kalau PKS ini digabungkan dengan kayak Gerindra atau kayak partai lain, cukup dia satu koalisi. Yohanes bisa jadi wakilnya Pak Kolonel? Ya, jadi gini kok, kan sudah pas juga tadi. Pak Kolonel, kita kan masih punya waktu ya, sampai Juli masih punya kan? Masih. Pendaftaran Agustus. Berarti kan konkret Juli, ya 1 hari dalam pendaftaran masih bisa berubah-ubah lah. Masih sangat dinamis ya. Cuma kan kalau komposisi daerah itu memungkinkan. Contohnya Limboni di Kedam Suar kan dulu kan? Iya, ada kemungkinan. Malah dekat loh. Iya. Nah, kalau sama Budiono sama Jawa Timur. Nah, nggak masalah. Iya, artinya sebab itu bisa. Nah, cuma tadi kan tidak sampai. Kalau bisa kita mencoba untuk mendekati semua masyarakat. Iya. Menyampaikan visi kita, gagasan kita semacamnya. Nah, nanti kan ada survei, siapa nanti ada lihat trennya, ada semacamnya. Nanti kan kalau saya secara pribadi, jadi bupati oke, jadi wakil bupati oke. Wah, itu persis aku. Nah, jadi kalau saya misalnya Pak Kolonel ada mau jadi wakil saya siap juga. Karena biar jelas saya terkait dengan Aceh kan. Nah, tapi kalau jadi wakil juga oke, nggak masalah kok. Yang nggak oke itu gue Padang Pariaman, pusatku tinggi bagian ekonomi. Tanpa dilibatkan ini ulama, jadi pandai, DPRD, legislatifnya. Nah, itu nanti foto.
Ini mungkin apa namanya agak kita singkatkan. Saya agak menggelitik tadi komentar Pak Datuk tadi terkait apa namanya itu ekstrim pandangan sebagian besar orang di Lubuk Alung, katakanlah di Dapil 2, ya kalau maju harus maju jadi bupati gitu kan, kalau jadi wakil nggak usah aja kan gitu. Nah ini Pak Kolonel kan sekarang ketua umumnya Ikala. Ini Ikala kumpulan gabungan tempat berkumpul orang-orang keselarasan Lubuk Alung baik di kampung maupun di rantau gitu kan. Banyak para nenek mama, ulama, tokoh pemuda, Bundokan di dalamnya gitu kan. Nah ini ketika ini kita berandai-andai aja karena politik itu masih dinamis, ketika katakanlah tidak ada orang Lubuk Alung itu maju gitu kan, ada nggak spirit untuk memekarkan Lubuk Alung ini? Kira-kira nanti kita jadikan Lubuk Alung ini sebagai kota gitu kan, karena sekarang tidak ada tempat, umpamanya sudah habis semua kan oleh calon bupati partai politik ini. Karena kita tidak bisa berangkat gitu kan, kita buat Lubuk Alung ini jadi kota atau jadi kabupaten di mana nih Pak Datuk? Sebab dari kalkulasi jumlah penduduk 34.000 lebih untuk kecamatan Lubuk Alung, 38.000 lebih di Batangan naik, itu udah lebih besar daripada Panjang itu. Kita berhak pula punya bupati sendiri di situ kan, punya DPRD sendiri, kota sendiri. Iya ya, berhak mengatur diri sendiri. Bisa nggak kita berjuang ini Pak Datuk? Itu yang kutanya. Iya sama Pak. Jadi kalau itu yang kutanyakan. Iya, iya. Awal tadi bukan. Pernah Pak Anas Malik menyampaikan kami. Iya ya. Jika satu saat nanti ada pemekaran, maka tempat itu adalah Lubuk Alung. Kenapa Kota Padang? Secara geografis kita ini adalah besar. Besarnya bukan kawasan saja ya. Iya. Besar dari segi lintas daerah. Orang mau ke Padang pasti lewat lintas tengah itu. Orang mau ke Padang lebih tinggi lewat itu. Dari wilayah pantai juga seperti itu. Kamu melihat sebenarnya kalau aku bertanya kamu, kebetulan aku bertanya kamu kan? Iya. Bukan bertanya kepada anak muda ya? Iya. Kalau keinginan kami ya, angkatan mulai, kita mau ingin. Kita ingin menjadi daerah satu kota modern. Karena akan sangat mudah menarik investasi ke wilayah 2 ini timbang ke Priangan. Iya. Sangat mudah. Karena secara tipologi daerah kita ada lintasan. Jadi kalau kita ke Priangan, mana ya nanti orang Priangan mana pula maksudnya kan? Kalau kita ke Priangan, kita bertujuan makan lawak, makan gulai lawak, bertujuan. Tapi kalau ke Lubuk Alung tidak, karena itu hanya tidak terkelola secara baik. Betul. Cuma kita juga punya kelemahan. Kita kadang-kadang kan seperti apa ya? Dacik Maria. Iya. Siku ayam Maria kedua. Betul. Sehingga selalu mengambang. Terakhir ada berdiskusi itu dengan zaman Pak Mambo Peduli Saidi. Kita sampaikan, Mak, dukung lah itu. Tapi dalam EU enggak. Itu susahnya. Nah, apakah ada aturan untuk itu? Masih bolehkah dibekalkan? Itu kita lihat juga aturan. Iya. Jika boleh, saya nitip ini ke adik ya, sebagai saya sebut lama kena terbiasa. Iya. Jadi tidak jadi bupati, yang pemekaranku harus tahu. Oh, berarti beda konsep kita dikit ya. Jadi tidak jadi Pak Kolonel jadi bupati, ini harus kita buat ya. Silakan Pak Kolonel. Jadi gubernur ya. Bagi yang masalah pemekaran kota, membutuhkan kota. Iya. Untuk wilayah Dapil 2 lah, Dapil 2 Luang dan Batanai serta Sintoga. Bagaimana tidak masalah mau dimekarkan ataupun tetap ini tergantung nanti kita lihat pakai masuk. Oh, tergantung suara dari bawah dia. Ya, karena memang hal itu tidak gampang juga kita lakukan seperti itu. Jadi
tentu harus melibatkan beberapa akademisi, kemudian masukan dari para tokoh, tentu tidak segampang itu. Dan kami tentu memang kami terpilih jadi kepala daerah, ya kami mengikuti suara masyarakat, suara rakyat. Karena kita ini wakilnya rakyat, wakil mereka, suara mereka. Jadi kami ngikut aja apa yang dimau masyarakat. Gitu. Bisa tambahkan? Boleh. Jadi ide yang itu sebenarnya bisa cepat, bisa lambat. Iya bisa. Tapi kalau mau cepat, ada juga instrumen lain sebenarnya. Iya. Yang itu sudah terkerangka. Apa itu? Di provinsi itu kan isu pemindahan ibu kota kan sudah ada juga, sudah menggelinding juga. Iya. Sudah ada juga itu menjadi opini kan. Iya. Nah, tinggal lagi kan ini ada tidak calon gubernur yang berani memindahkan ibu kota provinsi itu ke Lubualu. Nah, tanahnya sudah ada 50 hektar. Kan tanah stadion itu kan hektar yang besar. Iya. Dan masih ada tanah di belakang itu yang besar. Yang mungkin itu kan kita lagi daftar. Itu salah satunya instrumen tercepat, Bu. Iya. Biarnya nanti ada calon gubernur, itu kan karena Padang ini sudah sumpuk, itu kan sudah macet, kan sudah tidak nyaman lagi sama temennya gitu kan. Nah, maka lagi selain jalan tol sudah selesai juga kan. Nah, maka ada pemindahan ibu kota provinsi yang letaknya di Lubualu. Iya. Nah, kalau ada calon bupati itu yang berkeinginan seperti itu, ya mungkin jelas ya, Bang Kolonel pasti aja dia kan di kampung dia, di kampung kan Sulantia kan. Tapi kalau ada titipkan itu nggak? Dan saya juga usulkan itu sebenarnya. Siap. Iya. Nah, kalau nanti ada gubernur atau calon gubernur yang mau bervisi itu, ya saya bisa ikut memilih dia juga nanti. Iya, siap. Demi kepentingan Padang Pariaman dari daerah kita ini. Kan gitu. Iya. Karena itu kan sudah menggelinding itu. Nah, itu ini kok solusi cepat ya. Iya, boleh. Kalau solusi yang amat kan nggak lambat dong. Iya. Ini main puncak sebenarnya. Iya. Gitu. Oke. Baik, kita sudah sampai di penghujung kegiatan bincang-bincang tentang Padang Pariaman di masa yang akan datang. Dengan titik kesimpulan, mau tidak mau kita harus memberikan perubahan yang berarti, baik perubahan mindset dari kepala daerah itu sendiri maupun perubahan terhadap kearifan lokal yang memposisikan bahwa kepala daerah itu betul-betul melayani, bukan dilayani. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu mau mendengarkan, mau menyimak, dan mau mengaktualisasikan apa-apa suara dari masyarakat itu sendiri. Yang tidak kalah pentingnya, gejolak atau semacam isu dari Lubualu. Mau jadi atau tidak jadi Kolonel Adrian Adek jadi kepala daerah atau jadi bupati, di pilkada nanti Lubualu harus jadi daerah pemekaran atau bisa jadi ibu kota provinsi Sumatera Barat, dipindahkan ke Lubualu dan Lubualu siap untuk itu. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.